Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan yang telah memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 55. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 55 ayat 13-15. Tertulis demikian. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudara dikasihi Tuhan, fakta menunjukkan bahwa 100% pengkhianatan yang terjadi dilakukan oleh orang dekat. Entah itu teman, sahabat, orang yang diberi kepercayaan, saudara, keluarga, kerabat, atau bahkan pasangan hidup. Dan pengkhianatan itu seringkali menimbulkan sakit hati atau kepahitan bagi orang yang dikhianati. Bentuk pengkhianatannya bermacam-macam. Ada yang membuat rugi, ada yang menjatuhkan, menimbulkan rasa malu, ada yang mengingkari janji dan sebagainya. Dalam Mazmur 55 ini, Daud mengungkapkan sebuah permohonan doa kepada Tuhan agar Tuhan menolong dan melindungi dirinya. Serta Daud menyampaikan perasaan hatinya yang sakit karena dikhianati oleh orang kepercayaannya. Kita baca dalam ayat 13-15 bagaimana Daud berkata bahwa ia dicela, dikhianati oleh bukan musuhnya, tapi oleh orang yang dekat dengannya, yaitu teman dan orang kepercayaannya yang bersama-sama bergaul dengan baik dan beribadah kepada Tuhan. Bayangkanlah saudara, betapa luar biasanya pengkhianatan dari teman Raja Daud ini. Orang ini dikatakan bersama-sama bergaul baik dan masuk ke rumah Allah. Ini menandakan bahwa orang ini begitu dapat dipercaya karena kelihatannya ramah dan juga memiliki kerohanian yang kelihatannya baik. Tapi siapa yang menyangka bahwa orang itu ternyata seorang yang suka mencela Daud, bahkan mengkhianati Daud. Dalam konteks ayat ini, ancaman yang dihadapi Daud bukan hanya soal rasa malu akibat dicela, tapi musuh dalam selimut ini mengancam nyawanya. Jadi situasi Daud begitu berat dan itu sebabnya ia berdoa kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ada di antara kita yang saat ini masih dalam suasana kepahitan dan marah karena dikhianati. Ada di antara kita yang ditelikung dan menjadi korban siasat jahat dari orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin akibat itu kita mengalami kerugian, kejatuhan, atau dipermalukan. Mungkin orang yang mengkhianati itu adalah pasangan hidup yang selama ini kita percayai, atau orang kepercayaan yang selama ini selalu bersama-sama, atau juga orang yang selalu aktif melayani bersama kita. Dan ketika kita menyadari bahwa kita dicela dan dibicarakan busuk di belakang, kita dikhianati oleh orang dekat kita seakan tidak percaya akan apa yang dilakukannya, dan kita merasa sakit hati dan kecewa. Saat ini saudara, mari kita jangan terendam dalam kepahitan hati. Daud secara manusia menumpahkan perasaannya yang manusiawi kepada Tuhan. Namun kita perlu belajar dari Tuhan Yesus yang melepaskan segala kepahitan dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mungkin ada di antara kita yang berkata, enak saja kita mengampuni mereka. Kita harus membalas perlakuan mereka. Tidak, saudara. Tidak perlu kita membalas. Biarkanlah Tuhan yang bekerja.
dan membalaskan setiap kejahatan yang dilakukan terhadap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu bersiap diri terhadap pengkhianatan. Jangan mempercayai orang 100% agar kita tidak sakit hati. Percayalah 100% hanya pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan andalkan manusia, andalkan saja Tuhan. Ketahuilah saudara bahwa tidak semua orang pro pada kita. Ada yang kontra secara diam-diam. Meskipun kita sudah berbuat yang baik, hidup dalam kebenaran, selalu saja ada orang yang tidak suka. Menghadapi situasi yang demikian, jangan kita sakit hati. Di bagian ayat 23 dari Mazmur ini tertulis, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kepahitan kita tanpa sadar seringkali membuat kita khawatir. Kita menjadi merasa begitu ringkih dan tidak berdaya karena orang-orang di sekitar kita yang berkhianat. Tapi mari kita serahkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan. Segala kekhawatiran dan termasuk kepahitan, serahkan itu padanya. Tuhan memelihara kita dan tidak akan membiarkan kita goyah. Tuhan pembela kita yang setia. Bagian kita adalah selalu berlindung dan percaya penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami menghadapi orang-orang yang berkhianat kepada kami dengan kasih, dengan pengampunan yang dari Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, agar kami tidak sakit hati, tidak mengalami kepahitan akibat dikhianati, dicela atau dibicarakan orang di belakang. Ajar kami untuk selalu bersandar kepadamu, menyerahkan segala kekhawatiran dan kepahitan kami kepadamu. Penuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat dan menjamah, menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Berkati bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih-Mu, supaya setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam krisis, dalam berbagai situasi sulit, agar Tuhan menguatkan dan memberikan pertolongan bagi setiap mereka. Ampuni kami ya Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.